teman-teman, perkenalkan nama saya Friska Amelia, mahasiswi hukum semester 4, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Kali ini saya akan mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah Hukum Perniagaan Internasional. Di dalam video ini saya akan membahas kajian Hukum Perniagaan Internasional. Pengertian Hukum Perdagangan Internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antar negara atau pemerintah negara ke negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dan dari negara masing-masing, baik perdagangan antar regional, antar kawasan, ataupun antar negara. Pengertian perdagangan internasional merupakan hubungan kegiatan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang atau jasa atas dasar sukarela dan saling menguntungkan. Definisi menurut Smith-Stoff. Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan komersial yang sifatnya perdata. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara. Dalam definisinya, menegaskan bahwa ruang lingkup bidang hukum ini tidak termasuk hubungan-hubungan komersial internasional dengan ciri hukum publik. Tujuan hukum perdagangan internasional. 1. Perlindungan kegiatan perdagangan yang menjadi satu-satunya cara membangun ekonomi suatu negara. 2. Mencapai perdagangan internasional yang stabil. 3. Menghindari kebijakan dan praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya. 4. Meningkatkan volume perdagangan dunia. 5. Menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi setiap negara. 6. Meningkatkan standar hidup manusia. 7. Memberi lebih banyak peluang lapangan kerja. 8. Mengembangkan sistem dagang multilateral yang menciptakan kebijakan perdagangan yang adil dan terbuka bagi semua negara. 9. Meningkatkan pemanfaatan dalam pemakaian sumber kekayaan dunia sehingga bisa meningkatkan transaksi jual beli. Prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional. 1. Prinsip dasar kebebasan berkontrak. Prinsip kebebasan berkontrak sebenarnya merupakan prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum dalam hukum dagang mengakui kebebasan para pihak untuk membuat kontrak-kontrak dagang atau internasional. 2. Prinsip dasar Pacta Sunt Servanda. Prinsip Pacta Sunt Servanda adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan itikat baik. 3. Prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah merupakan forum penyelesaian sengketa yang umumnya digunakan. Arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang. 4. Prinsip dasar kebebasan berkomunikasi atau navigasi. Di samping 3 prinsip tersebut, prinsip dasarnya yang relevan dengan prinsip dasar yang dikenal dalam hukum ekonomi internasional, yaitu prinsip kebebasan untuk berkomunikasi, dalam pengertian luas termasuk di dalamnya kebebasan bernavigasi. Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk berkomunikasi, keperluan dagang dengan siapapun juga dengan melalui berbagai sarana navigasi atau komunikasi, baik darat, laut, udara, atau melalui media sarana elektronik. Perkembangan hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional telah ada sejak lahirnya negara dalam arti modern. Sejak saat itu, hukum perdagangan internasional telah mengalami perkembangan yang cukup pesat sesuai dengan perkembangan hubungan-hubungan perdagangan. Dilihat dari perkembangan sumber hukumnya dalam arti material, perkembangan hukum perdagangan internasional dapat dikelompokkan ke dalam 3 tahap, yaitu 1. Hukum perdagangan internasional dalam masa awal pertumbuhan. 2. Hukum perdagangan internasional yang dicantumkan dalam hukum nasional. 3. Lahirnya aturan-aturan hukum perdagangan internasional
dan munculnya lembaga-lembaga internasional yang mengurusi perdagangan internasional. Sebab-sebab timbulnya perdagangan internasional. Perdagangan internasional disebabkan adanya perbedaan masing-masing negara. 1. Perbedaan jumlah penduduk dalam perbandingan luas tanah. 2. Perbedaan kekayaan alam yang dimiliki. 3. Perbedaan tingkat kecerdasan dan peradaban bangsanya. 4. Perbedaan iklim dan keadaan alam. 5. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai. 6. Perbedaan politik, sosial, dan budaya. Dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. 1. Dampak positif ekspor. Memperluas lapangan kerja, meningkatkan cadangan devisa, memperluas pasar karena dapat memasarkan hasil produksi ke seluruh dunia. 2. Dampak negatif ekspor. Menimbulkan kelangkaan barang di dalam negara, menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. 3. Dampak positif impor. Meningkatkan kesejahteraan konsumen karena masyarakat Indonesia dapat menggunakan barang-barang yang tidak terdapat di dalam negeri. Meningkatkan industri dalam negeri, terutama yang bahan bakunya berasal dari luar negeri. Dengan adanya impor memungkinkan terjadinya alih teknologi secara bertahap. Negara kita mencoba mengembangkan teknologi modern untuk mengurangi ketertinggalan kita dengan bangsa yang sudah maju. 4. Dampak negatif impor. Menciptakan pesaing bagi industri dalam negeri, menciptakan pengangguran. Artinya kita telah kehilangan kesempatan untuk membuka lapangan kerja. Konsumerisme artinya konsumen berlebihan, terutama untuk barang-barang mewah. Hambatan perdagangan internasional. Berikut hambatan perdagangan internasional. 1. Perbedaan mata uang. 2. Kebijakan impor suatu negara-negara proteksi. 3. Kuota impor. 4. Perang dan resesi. Adanya tarif yang dibebankan pada melintas daerah perbatasan. 6. Produsen ekspor masih berbelit-belit sehingga memerlukan waktu yang lama. Kebijakan perdagangan internasional. Berbagai macam kebijakan yang mungkin dapat dilaksanakan suatu negara untuk mendapatkan manfaat dan kegiatan perdagangan internasional antara lain proteksi, perdagangan bebas, dan politik dumping. Sekian pembahasan saya tentang kajian hukum perniagaan internasional. Sebelum saya akan mengakhiri video ini, saya mau mengajak teman-teman untuk berkuliah di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Terima kasih, Shalom.